Oke, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ketemu lagi dengan saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Pak. Oke, ketemu lagi sama saya di week keempat mata kuliah marketing web. Ya, bahasan kali ini minggu kemarin saya udah nggak punya utang ya. Bahasan kali ini saya mau ngebahas yang lebih fresh ya. Bahasannya adalah copywriting, teman-teman. Buat teman-teman yang nggak hadir, rugi. Oke, ini pertemuan kita yang keempat. Kita bahas tentang copywriting. Saya ada utang 1 minggu ya. Saya nggak tahu nih akan selesai atau enggak copywriting ini. Kalau nggak selesai nanti saya akan pecah dua dan saya masukkan ini sebagai apa ya? Sebagai utang nanti di pertemuan kelima gitu ya. Pertemuan kelima. Kalau bayar utangnya nanti saya recording aja. Recording saya masukin ke YouTube, teman-teman nanti nonton dari YouTube aja lah ya, daripada matchingin waktu dengan jumlah mahasiswa yang 65 orang kayaknya berat juga ya saya mencoba fleksibel, jadi teman-teman bisa nonton aja ya lewat YouTube nanti kapan ada waktunya. Kemudian tugas dan kuisnya tetap sama, jadi tiap minggu itu kita pasti ada tugas dan ada kuis gitu ya. Tugas sama kuis pasti ada tiap minggu. Kalau kuisnya nggak banyak, cuma 5 soal, waktunya 5 menit, tugasnya ya seperti yang kita lakukan selama ini gitu ya. Yang nerusin yang kemarin kayaknya. Kita akan terus follow-memfollow, subscribe, mensubscribe gitu ya. Sampai nanti semuanya kebagian, semuanya follower dan subscriber teman-teman semuanya. Oke, ada masalah perihal tugas, teman-teman? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada. Ada, Pak. Akunya Banyak. pada kena detek spam, Pak. Nah, iya. Ternyata kedetek, Pak, walaupun dicoba sehari pakai 2 akun tuh masih ketahuan. Iya, Iya, Pak. makanya saya bilang Anda aktifin VPN sama ganti-ganti browser gitu ya. Kalau satu akun yang satu follow-nya pakai Chrome, yang satu pakai Firefox gitu. Kalau udah dua-duanya kepake gitu, Anda clear cache ya, clear cache atau Anda pakai incognito. Kemudian ganti lagi pakai Opera gitu modelnya. Jangan jangan pakai browser yang sama gitu ya, karena dia ngedetect dari situ bisa ngedetect kita udah pakai akun yang mana aja gitu ya. Tapi kalau masalah follow-nya kalau di Instagram saya pernah nyoba lebih dari 100 gitu ya, untuk follow orang per harinya gitu ya. Kayaknya sih hitungannya nggak per hari, dia ada berapa jam gitu hitungannya. Atau teman-teman bisa nyoba seperti itu. Jadi sejam pertama di pagi hari gitu ada follow 10 orang, kemudian siang 10, malam 10 orang gitu ya. Atau 20-20 gitu. Waktu tugasnya bisa minta tambahin nggak, Pak? Gimana? Waktu tugasnya minta ditambahin. Ya kan masih sampai hari Senin besok kan deadline-nya. Masih kurang. Takut aja, Pak. Takut. Ya kan kalau yang kedetek kan kita masih bikin dari ulang lagi, takut nggak keburu. Oh. Itu oke. Nanti saya tambahin deh. Mau berapa hari? Tambahinnya berapa hari? Gimana yang lain? 1 hari, 2 hari, 3 hari? Mana nih? Tambahin berapa hari? Saya mundurin sampai Jumat depan berarti ya. Tapi yang ini dia akan nambah lagi nih tugas keempat ini sama follow untuk akun berikutnya teman-teman. Buat teman-teman yang belum kebagian di follow, di subscribe, mungkin minggu ini atau minggu depan nanti saya bagi. Pokoknya sekitar 30 lah range-nya saya bagi untuk Instagramnya, YouTube-nya juga sama gitu ya. Nanti kalau yang nggak kebagian minggu ini berarti minggu depan terakhir gitu. Pak Imam mau nanya, kan Ya. saya udah kedetek tuh di laptop saya spam. Terus saya coba beda laptop pakai punya teman. Saya buka tetap aja tuh Pak kedetek spam. Gimana Pak? Detect spamnya waktu gimana? Waktu pas open account atau pas follow? Waktu pas ini kan
akun saya ada yang bermasalah kan, kedetek spam. Terus saya buka di laptop, saya mau bikin lagi di laptop saya nggak bisa. Nah, Terus saya kamu pakai punya temen. waktu buat itu sudah sampai verify nomor handphone belum? Nah, pas mau verifikasi nomor handphone, justru malah tulisannya nomor handphone terlalu sering digunakan. Padahal itu kartu baru, Pak. Iya, jadi memang gini, ada penjual-penjual kartu itu, ada yang pakai recycle gitu ya. Dia jadi kartu bekas dijual lagi sama dia satu. Ada juga memang kartu itu udah pernah digunain dulu sama orang, itu kan begitu dia pakai sekali, udah buka account gitu ya. Selanjutnya kartu itu nggak digunain lagi, akhirnya expired kan. Expired sama si providernya itu di recycle, jadikan kartu baru lagi. Nah, itu yang jadi masalah gitu. Kalau pakai si provider itu memang itu kendalanya gitu ya. Ada 2 hal itu, 2 case itu yang kita alami. Biasanya kalau saya sih biasa beli 100 kartu ya Iya, sekali. Pak. 7 kartu. Iya. Saya Saya beli 20, 7 kartu nggak bisa dipakai, Pak. Iya gitu emang. Jadi kalau saya biasa beli 100 kartu pasti ada yang reject gitu ya. Itu ya gitu emang resikonya. Jadi nanti teman-teman bisa ngerasain gitu, gimana nyari traffic dari organik, sama nanti, kalau ada kesempatan saya ajarin iklan juga ya teman-teman, belajar Facebook Ads gitu ya. Nanti Anda bisa ngerasain, ribetan mana sih gitu, apa simpelan yang mana sih, pakai iklan atau pakai yang organik atau yang non organik gitu. Jadi emang gitu, teman-teman, kendalanya ada 2 hal itu. Cuma begitu kita daftar, usahakan sampai verify nomor handphone gitu ya. Kalau kita sampai verify nomor handphone itu biasanya lebih lebih aman, lebih safe gitu. Kalau mau lebih aman lagi pakai di luar provider itu, cuma harganya mahal. Harganya bisa 5.000 bisa 10.000 dan juga nggak itulah, harus registrasi gitu ya. Jadi rada sulit. Itu kendalanya teman-teman. Ada lagi teman-teman yang mau nanya? Sebelum saya masuk ke materinya, copywriting. Ada yang udah pernah belajar copywriting, teman-teman? Yang udah pernah belajar copywriting? Anda nggak ada yang jadi blogger gitu? Atau jadi... Belum, Pak. Pegawai doang. Fokus doang, Pak. Aduh. Telat juga sih kalian udah semester akhir ya. Sering-sering berkecimpung di forum-forum gitu ya, belajar di luar apa yang dipelajari di kampus. Karena apa yang Anda pelajari di kampus terbatas sekali gitu. Yang pertama adalah bisa jadi kemampuan dosennya memang terbatas gitu ya. Yang kedua bisa jadi memang waktunya terbatas gitu ya. Anda belajar nggak lama, kayak sekarang kan belajar cuma 1 jam, nggak lama. Dan materi yang disampaikan juga terbatas gitu ya. Ini juga kalau saya sampaikan textbook aja gitu ya, nggak menarik gitu. Anda nggak pernah nyobain, nggak pernah ngerasain nyari organic traffic, nggak pernah ngerasain gimana caranya, nggak pernah ngerasain gimana susahnya gitu ya, nggak pernah tahu gimana triknya, itu juga nggak nggak seru lah gitu ya. Makanya saya undang Anda untuk pakai ini gitu ya. Nanti kalau kita belajar Facebook Ads, terserah teman-teman ya. Kalau emang Anda punya website boleh, tapi kalau nggak punya ya nggak apa-apa. Nanti saya demo-demoin aja gimana caranya bikin landing page gitu ya, gimana caranya naikin iklan di Facebook gitu ya, gimana caranya riset dan segala macam lah. Nanti saya ajarin insya Allah. Karena pertemuannya masih panjang, kita masih di pertemuan keempat, kita masih bicara dasar-dasarnya. Kemarin kita udah ngomongin masalah funneling, kita udah ngomongin masalah flywheel gitu. Itu kerangka konsepnya itu ya, funneling dan flywheel gitu, kerangka konsepnya akan kita lakukan. Mau Anda nanti nyari traffic dari organik atau nyari trafficnya dengan cara non organik ya. Kalau organik itu yang gratisan gitu ya, kalau non organik itu yang berbayar, yang pakai iklan gitu ya. Jadi mindsetnya itu flywheel dan funneling, nanti ada yang buat. Nah ini
kita sekarang belajar copywriting. Copywriting itu apa sih? Copywriting itu kalau Anda ngelihat iklan-iklan gitu ya. Nah, itu tulisannya itu copywriting gitu ya. Copywriting biar apa? Biar orang tertarik dengan apa yang kita tawarkan gitu ya. Entah itu macam-macam ya, bisa berupa barang, bisa berupa jasa, bisa berupa pelatihan dan segala macam-macam. Dan ini nanti berguna teman-teman ya. Apapun nanti pekerjaan Anda gitu pasti bisa jadi bersentuhan dengan ini. Atau Anda mau bisnis sendiri juga bisa. Ini objektifnya gitu ya. Intinya sih Anda bisa paham gitu ya gimana cara buat copywriting, susunannya seperti apa gitu ya. Gimana cara buat headline, gimana memaksa orang untuk segera eksekusi gitu ya. Gimana caranya nakut-nakutin orang, gimana caranya ngiming-ngimingin orang gitu ya. Nanti di sesi copywriting ini. Jadi online copy itu butuh banyak effort gitu ya. Jadi kalau copy itu teknik tulisan yang dapat membuat pembacanya ini melakukan apa yang diinginkan sama si penulis gitu ya. Kemudian harus didukung oleh informasi yang valid gitu. Valid itu dia harus research-nya harus benar gitu ya. Harus tahu type dari customer-nya, tipe customer-nya, kemudian kebutuhan dari customer-nya, kemudian hobinya, kebiasaannya dan segala macam dari customer-nya. Customer atau target market gitu atau nanti bahasa kita kalau di funneling leads-nya lah, calon leads-nya. Jadi writing digital itu nggak sama dengan writing di traditional media gitu ya. Beda kalau di digital itu banyak yang bisa disajikan gitu. Jadi orang akan cepat beralih dari satu situs ke situs yang lainnya hanya sepermilisecond gitu ya. Dan itu makanya saat kita nulis di sebuah blog, di sebuah website gitu, di landing page gitu, kita harus buat sebuah copywriting yang menarik gitu ya. Begitu dia baca dengan sekali lihat aja gitu, dia lihat wah ini menarik nih dan dia tertarik untuk membaca lanjut gitu. Nanti saat dia udah tertarik membaca lanjut baru kita jejarkan di situ kita buka semuanya, kita open semua di situ. Mulai dari masalahnya dia, mulai dari kebutuhannya dia gitu ya. Mulai dari apa yang akan dia dapatkan bisa jadi seperti itu. Nanti kita galinya seperti itu. Banyak informasi yang bisa didapatkan secara online tadi yang saya bilang. Konten yang berkualitas memungkinkan sebagai pemenang perhatian customer. Jadi semakin ciamik ya, semakin wah gitu ya copywriting Anda, boleh jadi Anda lebih banyak dilirik sama orang ya. Orang lebih tertarik untuk membaca tulisan Anda gitu ya. Karena kalau di digital itu ya mainnya seperti itu gitu. Kalau nggak visualisasi gitu, gambar, video atau audionya menarik atau tulisannya. Jadi seperti itu. Writing digital bukan berarti menghilangkan writing tradisional gitu. Kalau kata si Buxton itu siapa sih audiensnya gitu yang harus diketahui gitu. Kemudian apa action yang harus dilakukan oleh kita gitu. Kemudian what information do they need in order to feel confident taking action. Informasi apa nih yang harus kita punya supaya apa? Supaya target market kita, supaya calon leads kita gitu ya tertarik dengan apa yang akan kita tawarkan. Nah ini bedanya writing sama copywriting ini saya ambil dari Mas Dewa nih. Kalau writing itu kayak gini nih, construction, and renovation gitu, solution gitu. Tapi kalau copywriting, we build anything. Jadi begitu orang ngelihat papasan gitu di jalan gitu ya. Kalau Anda baca construction gitu udah biasa gitu. Construction, renovation gitu udah biasa. Tapi kalau Anda ngelihat we build anything, build apaan gitu ya. Mau bangun gedung apa, mau bangun rumah gitu, atau bangun apaan gitu ya. Kita. Teman-teman yang baru masuk mohon di mute ya suaranya biar nggak ganggu. Oke,
Atau ini misalkan ada orang jual kamera, Anda mungkin pernah lihat iklan-iklan kamera gitu ya. Kalau orang lihat iklan kamera 14 megapiksel, 5 kali optical zoom gitu, autofocus gitu. Mungkin akan tertarik, tapi hanya beberapa orang aja yang ngerti gitu ya. Hanya beberapa orang aja yang concern tentang hal ini, maka dia akan ambil gitu ya, akan take action kepada iklan yang tersebut. Tapi mayoritas leads itu kan nggak paham sebenarnya. Untuk menghasilkan foto yang bagus itu butuh berapa megapiksel sih? Untuk menghasilkan foto yang memang clear itu butuh berapa kali zoom misalkan? Butuh autofocus atau enggak gitu ya. Tapi kalau misalkan because memories fade gitu, itu jadi catching gitu ya. Dia kan namanya orang foto, dia mau mengabadikan momennya dia kan, dia mau mengabadikan eventnya dia kan. Begitu dia baca ini, berarti nanti dia boleh jadi dia akan tertarik untuk nanya lebih lanjut gitu ya. Begitu dia masuk tagline-nya ini, begitu dia klik, nanti dia baru lihat tuh spesifikasinya kayak gimana. Tapi yang dicari ini gitu ya. Nanti kita akan belajar gimana caranya menggali deep benefit ya, keuntungan yang bisa ditarik dari itu. Atau ini gitu misalkan. Home fitness for just 599 ya. Atau of course you could always buy another 30 takeaways misalkan. Nah, ini lebih orang menarik untuk baca gitu ya, ketimbang yang sebelah kiri. Atau ada lagi contoh, nah ini misalkan I'm leaving you dinner in oven, atau your new life begins today gitu. Nah, ini teknik-teknik copywriting. Atau ini marriage paper, healthy lunch for one gitu. Oke. Sebenarnya dari sekian banyak teknik copywriting gitu ya, secanggih apapun Anda membuat copywriting, tapi Anda salah target, gitu ya, nggak kena juga gitu. Kayak tadi Anda mau jual kamera gitu, Anda udah buat tagline yang bagus gitu, buat headline yang bagus, kemudian Anda buat copywriting yang bagus gitu ya. Kalaupun orang ngelihat itu bisa langsung take action, tapi waktu Anda netapin targetnya salah gitu ya, nggak kena juga gitu ya. Anda iklanin copywriting Anda jualan kamera, tetapi muncul di tempat orang yang nggak suka kamera gitu, orang yang nggak suka mengabadikan momennya gitu ya. Ya itu akan percuma aja gitu. Jadi menurut saya jadi percuma kalau misalkan Anda menjual iklan tapi nggak kepada sasaran yang tepat. Itu akan buang-buang waktu juga. Jadi begitu iklan Anda muncul, tiba-tiba dia baca dan dia nggak tertarik karena emang dia nggak suka kamera. Jadi penting banget target sebelum kita membuat copywriting yang bagus ya. Kalau targetnya nggak kena, ya nggak akan masuk juga gitu, sebagus apapun copywriting Anda. Jadi target yang spesifik dapat memaksimalkan fungsi dari copywriting. Gitu. Target bisa didefinisikan dari jenis kelamin, umur, gitu, tingkatan ekonomi, tingkatan pendidikan, niche-nya dia, gitu ya. Itu bisa dispesifikasi. Atau kemarin kita belajar persona, gitu ya. Gimana cara riset target, gitu ya? Target caranya bisa salah satunya dari Google Trends, gitu ya. Kalau Anda pernah menggunakan Google Trends, searching aja di Google Trends. Anda jual apa nih misalkan ya? Anda jual bantal guling gitu ya. Masuk aja ke Google Trends, kemudian bantal guling, nanti keluar deh marketnya di mana aja. Ini di Banten, di DIY, Aceh, Jawa Barat, Bali gitu. Nah, dengan kondisi seperti ini gitu, Anda bisa lihat nih titik-titik daerah-daerah yang memang needs-nya banyak gitu ya. Orang banyak mengetikkan keyword itu misalnya. Orang banyak mengetikkan keyword bantal dan guling itu di daerah mana gitu ya. Anda bisa ke daerah Sumatera Utara atau di Pulau Jawa nih hampir semuanya dominan gitu. Atau di Kalimantan gitu ya.
Tapi ada daerah-daerah yang sama sekali nggak tertarik dengan keyword itu gitu ya. Boleh jadi memang mereka nggak nyari atau bahasanya beda. Untuk nyari bantal guling di daerah tersebut namanya bukan bantal atau guling, tapi bahasanya beda. Bisa jadi gitu. Makanya dia nggak muncul di sini, boleh jadi seperti itu. Tapi untuk langkah awal, kalau misalkan Anda mau jual bantal dan guling, misalkan di digital gitu di internet, maka Anda bisa gunakan Google Trends gitu, Anda bisa lihat daerahnya. Nah, ini kalau di Google Trends, kalau orang yang banyak ngetikin bantal dan guling itu banyak di daerah Banten, kedua DIY, Aceh, Jawa Barat, dan Bali gitu ya. Nanti Anda tinggal fokusin aja nih nanti. Begitu Anda buat copywriting, masukin ke landing page, kemudian Anda beriklan gitu ya. Nah, iklannya ini mau difokusin kemana? Mau difokusin ke Banten, DIY, atau daerah mana gitu ya. Jangan sampai Anda fokusin ke daerah-daerah yang memang ya ini nih, nggak ada sama sekali nih. Kalau makin biru ini semakin banyak dia orang yang minat, tapi kalau warnanya semakin muda gitu dia semakin kecil orang yang minat. Apalagi dia warnanya nggak berubah ya, tetap abu-abu. Berarti dia memang nggak ada yang nyari di sana. Kalau Anda ngiklan di sana, boleh jadi percuma juga gitu ya, Anda ngiklan di sana. Karena apa? Nggak ada yang nyari keyword itu. Jadi sayangin uang Anda aja buat ngiklan, gitu. Nah, ini kemarin kita udah bahas masalah persona. Jadi persona itu mengelompokkan ya customer kita menjadi satu bagian gitu ya. Karena apa? Karena tipe dari pelanggan kita kan beda-beda. Kita nggak mungkin terlalu segmented ke personal gitu ya. Begitu kita buat, kita kelompokin aja beberapa bagian. Nanti dari pengelompokan itu baru kita kita boosting iklan sesuai dengan target yang akan kita tentukan gitu ya. Sesuai dengan jualan yang akan kita tawarkan gitu, persona. Jadi kemudian audience wants. Jadi pengertian luas dan samar menjadi bisa disegmentasikan menjadi audience wants. Saat kita menulis materi pemasaran individual dan niche gitu, perlu investigasi niche-nya, membuat seolah-olah kita sedang bicara langsung. Jadi saat Anda membuat copywriting gitu ya, buat diri Anda gitu, seolah-olah Anda di posisi itu gitu, Anda di posisi pelanggan. Kalau misalkan Anda mau jual bantal dan guling, kira-kira yang kayak gimana sih yang diinginkan sama pelanggan gitu ya? Yang diinginkan sama target market Anda, maka itu yang Anda tuliskan. Gitu. Mau yang seperti apa? Mau yang empuk gitu ya, kemudian nggak gampang kempes misalkan. Mau seperti apa? Barang yang akan Anda jual itu. Kemudian tipe dari web copy itu, jadi tujuan dari sebuah konten mengkomunikasikan pesan gitu ya, dari pesan yang panjang atau yang pendek. Intinya adalah biar bisa diterima, biar gampang dipahami. Jadi pesan ini harus dikomunikasikan dan diterima oleh orang yang membutuhkan. Tadi saya bilang, makanya targetnya harus tepat gitu ya. Kalau Anda jual bantal dan guling, targetnya harus tepat. Kira-kira usia berapa tuh orang yang nyari bantal dan guling? Mungkin nggak orang yang usia 16 tahun, 17 tahun dia nyari bantal dan guling? Ataukah orang usianya 30 tahun ke atas atau 35 tahun ke atas dia mulai cari bantal dan guling? Kalau Anda mungkin nggak Anda beli bantal dan guling? Kalau Anda merasa nggak mungkin, oh berarti range di atas usia Anda nih. Bisa jadi range usia orang tua Anda gitu ya, atau range usia kakak Anda misalkan. Nah, itu yang dimasukin gitu ya. Pastikan setiap konten yang Anda buat harus clear gitu ya. Bahasanya bisa mudah dipahami gitu, bisa dapat dimengerti gitu ya, clear dan concise. Kemudian gampang dibaca, kemudian ditulis dengan baik, kemudian structure penulisannya juga baik gitu ya. Jadi orang begitu baca copywriting Anda nggak mikir 2 kali gitu ya. Karena apa? Karena mindset-nya adalah kita ngelihat sedetik aja gitu ya. Kalau kita lagi driving di jalan gitu ya, naik motor atau naik mobil atau naik kendaraan umum gitu, begitu ngelihat tulisan ya sekelebat itu gitu ya.
di digital juga sama gitu. Mindset-nya seperti itu. Jadi begitu dia ngelihat sekali, nah dia harus bisa mencerna itu gitu. Jadi copywriting Anda itu harus begitu dia ngelihat apa sisipan gitu gitu aja gitu, dia si orang yang baca itu menjadi tertarik untuk ngelihat lebih lanjut gitu ya. Minimal dia bisa noleh gitu atau dia bisa baca tulisan Anda. Tapi kalau misalkan sesaat gitu aja tulisan Anda ternyata nggak menarik gitu ya, berarti copywriting Anda kurang bagus gitu ya. Bisa jadi kalaupun itu Anda gunakan untuk iklan atau Anda gunakan untuk nyari traffic di organik, boleh jadi nggak akan naikin traffic Anda gitu ya. Nggak akan bertambah, mungkin bisa jadi leads Anda. Ini kategori of content written dari short copy, misalnya dari titles gitu ya. Nah, ini yang digunakan sama web di web berita gitu ya. Ini juga digunakan sama blogger-blogger gitu, orang yang nyari traffic dari tulisan gitu ya. Dia pakai tagline yang memang ngajak pembaca untuk membaca lebih lanjut gitu ya. Contohnya apa? Misalkan nih, dihukum mati LGBT. Instagram Brunei Tourism diserang. Nah, ini orang jadi minat baca nih. Apa hubungannya nih? LGBT dihukum mati sama Instagram Brunei diserang sama netizen gitu kan? Apa hubungannya? Nanti begitu orang baca lebih lanjut, boleh jadi beritanya beda lagi. Atau ini tarik-tarikan berujung kematian korban dan pelaku jambret, misalkan. Ini orang begitu baca sesaat gitu dia jadi tertarik. Wah, ada apa nih, dia tarik-tarikan, modelnya gimana nih, apakah ditarik sama pelaku jambret kemudian korbannya itu keseret gitu ya, atau korbannya itu begitu ditarik jatuh ke lindes truk atau gimana gitu kan. Orang yang memang tiap hari baca berita, segmennya adalah dia baca hard news seperti ini gitu, begitu baca tagline ini dia tertarik untuk ngebaca lebih lanjut. Minimal dia berhenti, kemudian ngeklik gitu ya, sampai ngebaca konten yang ditawarkan di situs ini gitu. Ini dari titles atau subject lines. Kemudian ini short copy dari AdWords gitu ya. Search AdWords punya ruang dan waktu yang terbatas untuk menyampaikan pesan. Sementara pembaca dapat dengan mudah tertarik dengan pesan lainnya gitu. Ini muncul di Twitter nih. Perbandingan Brave lawan Chrome gitu ya. Orang lihat kalau Anda bikin copywriting-nya kurang menarik, bisa jadi nggak tertarik orang untuk berhenti dan membaca gitu ya. Bisa jadi dia nggak tertarik untuk baca yang atasnya, do you use Google Chrome gitu ya, atau bisa jadi dia nggak tertarik untuk ngeklik gitu ya. Kalau misalkan di sininya kurang menarik, tapi kalau misalnya di sini menarik, Brave versus Chrome misalkan, orang yang ada di segmen ini akan membaca lebih lanjut gitu, akan ngeklik gitu. Atau mungkin dia akan take action gitu kan kalau Anda menjual sesuatu. Kemudian dapat memberikan lebih banyak informasi yang dapat mendorong pembaca untuk melakukan apa yang diinginkan oleh writer. Writer itu kita. Kemudian untuk membaca online, kecil kemungkinan copywriter membuat materi lebih dari 800 atau 1000 kata. Jadi coba aja Anda buka Kompas nih ya. Saya buka Kompas. Kompas.com. Kalau setahu saya dia buat artikel tuh nggak panjang-panjang ya. Buka. Lama. Nanti aja deh. Jadi dia buat artikel itu dalam satu berita gitu ya. Satu paragraf itu paling dia cuma 2-3 baris tuh. Kalau Anda preview di kompas.com gitu ya, 2-3 baris gitu. Dan dia nggak buat lebih dari 2-3 baris. Misalkan satu paragraf dia buat 5 atau 6 baris gitu ya. Orang jadi malas bacanya gitu ya. Jadi kalau Anda sebagai writer, sebagai blogger gitu ya, kalau Anda buat artikel jangan panjang-panjang.
Jadi satu paragraf itu Anda punya satu tujuan, satu objektif yang Anda sampaikan, dan jangan panjang-panjang gitu. Buat kata-kata yang menarik dan kemudian clear untuk dibacanya. Gitu. Jadi orang akan ketagihan untuk membaca berita Anda. Jadi membaca online cenderung singkat untuk memutuskan apakah akan melanjutkan membaca atau enggak. Copy perlu disusun menggunakan format agar mudah untuk dicerna. Atau apa? Atau email marketing misalkan. Categories of content written long copy misalkan. Nah ini email marketing. Social proof, your most influential marketing asset and how to use. Nih kalau email marketing saya banyak dapat email marketing. Ini ada contoh-contohnya. Nah, ini email marketing. Simple dia. Saya mau ngadain giveaway uang cash. Kalau Anda tertarik hadiah gitu, Anda tertarik prize misalkan, pasti Anda ngeklik ini. Anda tertarik untuk membaca ini. Minimal orang tertarik untuk membaca ini. Akhirnya begitu dia masuk gitu, rencananya saya mau ngadain giveaway uang cash loh. Ada baju sama Al-Quran. Kalau setuju boleh komen di grup gitu. Begitu kita klik, belum tentu kita dapat gitu ya. Tapi dengan model seperti ini menarik orang untuk baca, menarik orang untuk masuk ke apa? Ke Facebook-nya dia gitu ya, ke fanpage-nya dia. Dengan dia masuk ke fanpage-nya dia, nanti begitu kita masuk ke fanpage-nya dia nih di grupnya, nggak mungkin kita nggak subscribe gitu ya. Kalau Anda tertarik dan mau banget dapetin giveaway dari dia nih, dari orang ini si Andri ini, Mas Andri. Nah ini pasti kita bisa join grup atau kita like atau kita kasih komen di sini. Tuh, orang pada komen nih. Tujuannya apa? Tujuannya naikin followernya dia di fanpage gitu. Follower dia udah 163.000 nih. Jadi dia cara nyari trafficnya seperti ini. Jadi dikumpulin ke kolamnya. Kalau di funneling kan ada kolamnya ya. Kolamnya ini di Facebook gitu. Salah satunya kolamnya si Andri ini. Dia masuk, begitu dia masuk nanti ya ini isinya pasti marketing semuanya nanti. Jualannya dia lah. Gitu. Tapi intinya apa? Intinya di page awal ini nih. Saya mengadain giveaway uang cash. Nah, kalau dia nggak kurang menarik gitu untuk dibaca gitu. Anda mau nyari follower di fanpage Anda gitu misalkan. Kemudian Anda kirim email blast ke banyak orang gitu. Tolong follow fanpage saya dong. Kira-kira ada orang yang tertarik nggak? Nggak ada gitu. Tapi kalau Anda kasih rangsangan gitu, saya mau ngadain giveaway nih. Saya mau bagi-bagi tutorial nih gitu ya. Saya mau bagi video webinar nih misalkan secara gratis, pasti orang klik. Minimal dia akan cari tahu gitu ya. Kalau memang segmennya tepat gitu ya. Kalau memang sesuai needs-nya dia pasti ngeklik gitu. Mau dia cuma baca emailnya aja atau dia lari ke fanpage-nya. Sampai akhirnya dia join ke grup dan dia juga melakukan like. Like-nya gini. Ini kan dia masukin, saya rencana mau ada giveaway uang cash, baju, dan Al-Quran untuk 10 orang. Bayangin aja 10 orang. Yang like-nya udah 139, yang komen 171 gitu ya. Itu perbandingannya berapa banding berapa gitu. Gimana, setuju atau enggak kita adain? Kalau komen setuju, kalau setuju kita adain. Dia cuma baru komen setuju diadain atau enggak ya, belum sampai bagi-bagiin giveaway aja, dia baru komen. Nanti begitu dia mau ngadain lagi, dia blasting email lagi, nih giveaway udah mau dibagiin nih. Tujuannya apa? Pertama ini dia nyari leads yang memang orang yang mau tentang giveaway gitu ya. Yang kedua, begitu dia mau ngadain giveaway, dia nyari orang yang memang benar-benar pengen dapetin giveaway gitu ya. Bisa jadi saya waktu di tahap awal begitu lihat, saya nggak minat. Begitu di email marketing keduanya dia, wah giveaway udah mau dibagi-bagiin nih,
sisa waktu 3 jam lagi misalkan, boleh jadi ada juga yang masuk lagi tuh ke dalam kolamnya si Mas Andri ini. Nah, ini contoh-contoh email marketing. Oke, kemudian ini blogging gitu ya. Kalau Anda sebagai blogger, long copy, nah ini udah mulai ditinggalkan ya. Kalau satu paragraf itu kayak 1, 2, 3, 4, 5 page gitu, 5 line, itu udah mulai ditinggalkan. Banyak orang sekarang kayak Anda baca di kompas.com, di Tribun gitu ya. Satu paragraf itu paling dia cuma 2 line, 2 baris atau 3 baris udah. Kata-katanya simple, singkat, tapi sesuai dengan maksud yang mau disampaikan. Objektifnya apa, langsung aja disampaikan ya. Ketimbang dia harus baca sekian banyak kata di satu paragraf, dia akan boring. Begitu dia baca 1-2 paragraf, dia akan keluar. Besoknya dia akan masuk lagi nggak ke blog Anda? Belum tentu gitu ya. Bisa jadi besoknya dia akan kapok masuk blog Anda. Karena apa? Karena banyak yang diulas, banyak yang diomongin gitu ya. Jadi orang, aduh boring masuknya gitu ya. Karena nggak bisa dibohong ya, terutama market Indonesia dia lebih senang visual ya, lebih senang begitu dia baca, begitu dia ngelihat satu kata gitu ya, dia udah tahu maksudnya gitu. Ketimbang dia harus baca banyak kata. Kemudian ini SEO copywriting, nanti kita akan bahas SEO juga ya. Search engine optimization dibutuhkan untuk mengoptimalkan pemasaran di digital market. Jadi beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat SEO copywriting, unik, sesuai needs customer, gitu, spesifik, membuat seseorang tertarik untuk membaca, ada solusi dan manfaat. Saya pernah bikin tulisan juga nih. Susu jahe. Masih page 1 ya. Saya pernah bikin tulisan singkat juga. Begitu saya buat waktu itu masuk page 1. Nah, ini tulisan saya nih. Saya cuma buat susu jahe Salemba gitu ya, judulnya ini. Masuk page 1 gitu ya, pakai SEO ya. Isinya apa? Isinya bukan jualan susu jahe gitu. Isinya saya cuma nyeritain gitu ya. Saya ngajar di UI di Salemba. Saya asisten di sana. Kemudian saya minum susu jahe gitu ya. Saya cuma nulis gini doang. Cuma 3 nggak banyak lah tulisan saya ini. Rich more. Nah ini cuma gini doang. Satu paragraf itu ya tiga baris gitu ya. Paling banyak saya 4 baris juga cuma segini doang gitu. Paling 2-3 baris lah saya bikin tulisan. Cuma ini masuk page 1 nih. Tulisan saya. Ini saya fotoin susu jahenya, kemudian saya tulis deh minum susu jahe di kampus UI Salemba Jakarta. Kemudian saya tulis susu jahenya, masuk page 1 Google gitu ya. Jadi ini adalah teknik-teknik search engine optimization yang bisa Anda lakukan. Kemudian jadi harus unik, kemudian sesuai needs dari customer, membuat seorang tertarik untuk membaca, ada solusi dan manfaat, kemudian kontroversial gitu ya. Kontroversial ini kalau Anda mau pakai boleh gitu, kalau bisa ya dihindarkan lah. Kalau saya sih nggak begitu suka yang kontroversial gitu ya, karena ada efek lanjutannya gitu. Biasanya seperti itu, entah itu dibully atau paling parah bisa juga dipolisikan gitu ya. Kalau saya sih lebih menghindari kontroversial. Saya lebih senang yang unik-unik aja. Jadi begitu kita nulis satu artikel gitu ya, langsung masuk page 1 gitu ya. Dan beberapa tulisan saya masuk page 1 juga untuk beberapa jualan-jualan. Nah, contohnya SEO copywriting yang unik gitu ya.
Terlalu banyak informasi yang ada di internet membuat setiap penggunanya hanya tertarik pada informasi yang sesuai dengan needs-nya. Iya nggak? Anda masuk di browsing di Google gitu ya, browsing di Facebook, browsing di Instagram gitu, sesuai dengan needs-nya Anda, sesuai dengan kesukaannya Anda. Anda suka apa sih? Anda masuk ke TikTok misalkan ya, Anda cuma mau ngelihat cewek joget, ya udah itu yang Anda lihat gitu. Anda mau masuk Instagram, Anda mau ngelihat potongan-potongan sinetron, ya udah itu yang Anda lihat gitu. Dan TikTok, Instagram, Facebook dia ngelompokin Anda masuk yang mana gitu ya. Anda sukanya yang mana? Anda sukanya sport kah? Anda sukanya lifestyle kah? Anda sukanya kesehatan kah? Nanti begitu Anda banyak nonton atau menyaksikan satu topik tertentu gitu ya, Anda akan di-boost terus. Anda akan dijejelin konten yang sesuai dengan needs-nya Anda. Di YouTube juga sama gitu ya. Begitu Anda sering nonton konten yang mengarah ke suatu needs gitu ya, Anda akan diarahkan terus untuk menyaksikan itu gitu ya. Itu modelnya kayak gitu. Munculkan sesuatu yang bernilai competitive advantage dibandingkan kompetitor. Jadi begitu Anda nulis sesuatu, misalkan Anda jualan tadi bantal dan guling gitu, Anda harus tahu, Anda harus petakan tuh kompetitor Anda. Anda harus lihat kompetitor Anda kayak gimana sih. Kompetitor Anda tujuh jualnya apa aja sih. Misalkan Anda jual madu gitu ya, pasti yang jual madu banyak gitu di Tokopedia, di Shopee dan di marketplace yang lain misalkan yang jual madu banyak gitu. Tapi harus ada competitive advantage di produknya Anda. Kalau Anda bicara tentang ini madu asli loh, kompetitor Anda juga bilang madu asli gitu. Nggak akan mungkin orang misalkan jual madu, madunya palsu loh, madunya imitasi, nggak mungkin. Pasti orang jual madu ini asli gitu. Tapi harus ada yang beda produk Anda dibandingkan produk kompetitor Anda. Misalkan kompetitor Anda, ini saya jual madu harganya 50.000 nih, dengan isi 50 gram gitu, atau 150 gram misalkan. Tapi Anda jual, ini saya jual 50.000 juga, tapi isinya 250 gram. Nah itu ada competitive advantage. Gimana kalau produknya sama, misalkan beratnya sama-sama 100 gram, sama-sama 100 gram. Harganya 50.000, harga jual Anda juga 50.000. Berarti Anda harus kasihkan sesuatu yang bernilai kompetitif. Misalkan Anda kasih sendok madunya gitu, Anda bonusin beli madu di tempat saya gitu ya, dengan merek yang sama, dengan ukuran yang sama, dengan harga yang sama gitu ya. Anda bonus dapat sendok madu. Nah itu competitive advantage dibandingkan kompetitor. Nah ini juga membuat orang untuk menarik gitu ya. Ini contoh-contoh berita-beritanya, pickle burger hingga anjing antar pizza gitu. Ini menarik orang untuk baca. Dan juga copywriting yang spesifik gitu ya, sesuai needs-nya dari pembaca. Seorang yang punya mobilitas tinggi merasakan perlu menjadi premium customer sehingga keutamaan dan dalam layanan. Jadi ya ini iklan salah satu provider gitu ya. Raih lebih jadi lebih prioritas. Dia ke segmen orang-orang tertentu gitu ya. Orang-orang yang mau eksklusivitas gitu ya. Nggak mau disamain dengan genre yang lain gitu. Biasanya modelnya seperti ini. Jadi dia lebih eksklusif. Jadi gambarnya juga orangnya juga eksklusif gitu, kelihatan pride gitu ya, ada kebanggaannya, kemudian iklannya juga kelihatan elegan gitu ya, iklannya juga kelihatan yang high class. Nah itu juga modelnya kayak gitu kan, gambar-gambarnya, kemudian tulisannya, kemudian headline-nya raih lebih jadi lebih prioritas. Biasanya orang ini orang yang mau lebih diperhatikan gitu ya ketimbang orang lain. Nah ini kalau dia masuk nyasar ke market-market yang memang habit orangnya seperti itu akan kena nih. Jadi upgrade MyPrio, nikmati kuota besar hingga 50 GB gitu ya, unlimited WhatsApp, Line, BBM, serta bonus nelpon dan SMS ke semua operator. Gimana nih? Dia punya prioritas, kemudian ditawarin keuntungannya di sini nih. Jadi ini value added-nya, competitive added-nya nih yang ditawarkan si provider ini. Kalau dia suka yang prioritas, otomatis begitu ngelihat tawaran lebihnya di sini, bisa jadi dia akan masuk nih, dia akan ambil tawaran ini. Gitu.
atau bikin orang tertarik buat baca gitu ya. Tapi disesuaikan juga target marketnya nanti begitu Anda ngiklan gitu. Teknik copywriting ini merupakan teknik yang bisa diterapkan ke semua konten. Buat orang merasa harus mendapatkan produk Anda atau mulai membaca. Dia buat tagline apa? Anda ada masalah berat badan gitu ya. Jadi begitu orang baca, mohon di mute. Oke. Begitu orang baca gitu ya, kalau Anda punya masalah berat badan, pasti Anda akan berhenti gitu. Anda akan berhenti begitu Anda baca ini, atau Anda ngelihat orangnya nih, Anda ngelihat orangnya dengan tampilan yang gemuk gitu ya, Anda akan berhenti. Apa nih? Berat badan, oh berarti masalahnya sama dengan saya nih gitu ya. Atau Anda bisa jadi nanti ngeklik atau Anda hubungin WhatsApp, SMS atau WhatsApp gitu ya. Jangan risau dulu, saya pun pernah sama gitu. Berat 128 kilo, pendek, ketot itu apa ya? Memang bulat lah gitu ya. Jadi ini adalah experience gitu ya. Jadi ini ketakutan atau ini fear yang dialamin oleh banyak orang gitu ya. Begitu dia baca dan merasa cocok dengan apa yang dituliskan di sini, boleh jadi dia akan ngambil tawaran ini nanti, ngambil tawaran untuk baca minimal baca copywriting ini, atau maksimal dia bisa jadi masuk atau subscribe masuk ke kolom funneling Anda. Atau ini solusi dan manfaat, harus memberikan solusi dan manfaat jadi bagi pembacanya. Jadi begitu lihat 3 antivirus terbaik Android, paling ampuh, ringan untuk RAM dan tanpa iklan, ya enggak? Jadi masalah antivirus kan banyak nih. Begitu kita install antivirusnya gitu ya, boleh jadi bikin device kita lemot gitu ya. Mau handphone, mau laptop gitu ya, atau PC di rumah Anda, itu begitu Anda install bikin lemot. Kemudian yang kedua, begitu Anda install ternyata banyak iklannya. Karena apa? Karena gratisan gitu. Kalau misalkan Anda punya masalah seperti ini gitu, begitu dia baca copywriting ini, boleh jadi dia akan tertarik, dia akan ngeklik dan baca lebih lanjut. Atau the world most trust antivirus app for Android. Nah, ini yang paling bisa orang misalkan dia punya pengalaman install antivirus gitu ya, tapi apa? Ada kekhawatiran kan dari kita, begitu kita install antivirus, jangan-jangan data kita di-retrieve semuanya tuh, ditarik semuanya, sama kayak orang misalkan pinjaman online ya. Begitu Anda pinjaman online, ada rekan Anda atau ada kawan Anda yang pinjaman online, kemudian dia nunggak bayar gitu ya, ternyata semua kontaknya di teleponin. Dia dapat dari mana? Boleh jadi dia ngakses tuh. Ngakses apa? Ngakses kontak handphone dari orang yang minjem gitu ya. Boleh jadi nanti orang-orang yang bisnisnya pinjaman online gitu ya, copywriting-nya seperti itu gitu ya. Pinjam di kami gitu. Kontak teman Anda akan aman saja gitu. Bisa jadi seperti itu. Karena apa? Karena ada ketakutan nanti banyak orang yang nggak bisa bayar, ternyata teman-temannya dihubungi. Tapi kalau misalkan ada orang pinjaman online, misalkan begitu Anda nggak bayar, tapi teman-teman Anda nggak dihubungin, bisa jadi itu menjadi add value juga buat apa? Buat si perusahaan tersebut. Nanti begitu orang baca dan orang tersebut suka melakukan pinjaman online gitu, mereka akan jadi customer Anda. Atau nih kontroversial. Ya, ini sempat bermasalah iklannya. Liburan ke Aussie lebih mudah dibanding liburan ke Bekasi. Ini dulu sempat masalah dan sempat diturunin juga nih. Jadi orang-orang Bekasi pada tersinggung nih dengan iklan ini gitu ya. Sejauh mana sih? Jauh mana liburan ke Australia dengan liburan ke Bekasi gitu ya? Kan jauhan Australia. Gitu. Tapi kalau dari sisi waktu mungkin lebih cepat ke Australia ya. Berapa jam gitu. Kalau Anda naik kendaraan ke Bekasi gitu ya, jadi bisa 3 jam, 4 jam atau 5 jam gitu. Karena apa? Karena macetnya gitu. Jadi iklannya sebenarnya nggak fitnah gitu ya. Cuma memang kontroversi gitu ya. Dan pilihan Anda mau masuk ke segmen ini atau enggak.
atau Anda mau yang aman gitu ya, ya ini nggak usah masuk ke sini. Dan ini iklan seperti ini bisa bisa memunculkan orang untuk memperbincangkan gitu ya, untuk bicara, untuk jadi sebuah jadi sebuah parodi juga gitu ya. Begitu ini jadi sebuah parodi dan ini melekat ke produk tertentu gitu ya, boleh jadi begitu ada orang yang mempermasalahkan macet di Bekasi atau mempermasalahkan lamanya kalau kita mau ke Bekasi gitu ya, itu akan melekat ke produk tertentu. Jadi ini seperti word of mouth marketing jadinya, jadi mulut ke mulut gitu ya. Jadi begitu orang nyebutin lamanya ke Bekasi, dia kan teringat, oh ini produk A nih, produk B atau produk C gitu. Dan itu akan lebih mudah gitu. Begitu Anda orang banyak kenal brand Anda gitu ya, begitu Anda menawarkan sesuatu, dia ngeliat, wah saya udah pernah kenal, dia udah pernah tahu nih. Jadi ada sedikit trust dari calon customer Anda. Nah, ini checklist copywriting yang harus kita buat ya, ada banyak. Cuma biasanya orang buat di landing page itu sampai semuanya sih dibuat ya. Mulai dari headline-nya, penawarannya, alasannya gitu. Kemudian bonusnya apa, testimoni gitu, garansi, ada CTA-nya, call to action gitu, ada notabene-nya, ada NB-nya, kemudian gambar dan foto, 5W plus H-nya, kemudahan menghubungi, kemudian transaksi dan data yang lengkap. Wah, 3 menit lagi. Sampai sini dulu deh. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Pertanyaan nih teman-teman yang mau nanya? Karena waktunya tinggal 3 menit lagi. Kemungkinan sisanya akan saya lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Enggak, Pak. Nanti saya Cukup, nanya. Pak. Oke, pertanyaan saya untuk minggu ini, mana yang lebih penting, copywriting atau target market? Oke, teman-teman nanti seperti biasa bisa komen di